Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Faruk Aliaziz di video Praktikum Konservasi Sumber Daya Perikanan 2020. Oke, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang mangrove, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang lamun atau seagrass. Apa itu lamun? Lamun adalah tumbuhan berbunga, berdaun, berbuah, serta berakar sejati yang hidup pada substrat berpasir, berlumpur, hingga berbatuan dalam perairan bersalinitas tinggi atau lautan. Oke, lamun memiliki fungsi-fungsi penting diantaranya adalah sebagai sedimen trap bagi dasar perairan. Kemudian, lamun menyediakan habitat bagi biota-biota laut seperti dugong. Lamun menyediakan spawning ground, feeding ground, nursery ground, serta tempat pemijahan bagi biota-biota laut. Namun juga berfungsi sebagai pemecah arus yang berasal dari lautan. Yang tidak kalah penting adalah lamun menyediakan oksigen serta mengurai karbon dioksida pada lautan, atau yang kita sebut sebagai blue carbon. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan metode pengamatan lamun melalui keras gambar. Oke, alat dan bahan yang digunakan untuk pengamatan lamun adalah plot 1x1 meter untuk mengamati lamun, kemudian roll meter untuk membuat garis transek, serta GPS untuk catatan koordinat. Lalu, jika kita harus menyebur ke dasar perairan yang cukup dalam, kita menggunakan alat dasar underwater berupa snorkel, masker, dan fins. Lalu ada alat-alat berupa termometer untuk mengukur suhu air dan suhu udara, refraktometer untuk mengukur salinitas, pH meter untuk mengukur pH air, kertas sabak dan pensil untuk mencatat data, botol berukuran 330 ml untuk mengambil sampel air, serta yang tidak kalah penting adalah kamera underwater yang tentu saja untuk mengambil dokumentasi. Pengamatan lamun mencakup metode transek, plotting, dan identifikasi lamun. So what is transek? Transek pada dasarnya merupakan garis yang membentang pada suatu habitat atau sebagiannya. Transek digunakan sebagai garis bantu dalam pengamatan spesies pada suatu interval, sehingga mempermudah pengolahan data interval dalam suatu penelitian. Kemudian plotting, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, digunakan untuk membantu memetakan tutupan, baik karang, mangrove, maupun lamun. Akan saya jelaskan sekilas tentang transect line dan plotting. Untuk transect line, penempatan transect ditempatkan tegak lurus dari garis pantai. Ibaratkan ini adalah garis pantai. Maka bagian sini sudah tertutup oleh air. Nah, di sini ada lamun-lamun gitu. Maka transek ditempatkan tegak lurus. Mulai dari titik A, ditarik hingga menuju poin yang diinginkan, bahkan B. Karena pada praktikum ini garis transek ditarik sepanjang 20 meter, maka panjang garis transek ini adalah 20 meter. Pada praktikum ini terdapat 5 kelompok yang melakukan pemasangan garis transek. Maka tiap kelompok tersebut memasang garis transek dengan jeda antar kelompok sepanjang 5 meter. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini 5 meter, ini 5 meter, ini 5 meter. Ya, masing-masing jarak antar transek itu harus 5 meter. Oke,
karena pada praktikum ini kita harus memasang plotting per 10 meter pada garis transek, maka pemasangan plotting dilakukan pada meter ke-10 dan meter ke-20. Oke, lanjut ke plotting. Plotting digunakan untuk memetakan tutupan lambun yang akan diobservasi. Oke. Plot yang kita gunakan berbentuk persegi dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Pada setengah meter diberi benang di kedua sisi, baik diagonal maupun vertikal. Ini 0,5 meter dan ini juga 0,5 meter. Maka kotak-kotak yang terbentuk dari garis baru ini disebut sebagai subplot. Dan lamun yang kita temukan akan kita identifikasi per tiap subplot ini. Jadi dalam praktikum ini kita akan menggunakan 4 subplot dan dalam satu plot besar yang dipasang sebanyak 2 kali pada 1 kali garis transek. Maka dalam 5 kelompok akan mendapatkan 4 subplot dikalikan dengan 2 kali pemasangan dan dikali 5 kelompok. Maka hasilnya adalah 40 subplot. Oke, sekarang kita melakukan pengamatan lamun. Dimulai dengan cara menentukan titik pengambilan sampel. Kemudian garis transek dipasang pada plot serta dicatat titik koordinatnya menggunakan GPS. Baru deh kita melakukan pengamatan lamun yang meliputi jenis lamun, jumlah tegakan per spesies, serta persentase penutupannya. Nah, setelah itu kita lakukan pengamatan suhu air, suhu udara, dan jenis substrat. Lalu tidak lupa kita melakukan dokumentasi pada proses pengambilan lamunnya. Kemudian jangan lupa ambil oleh-oleh berupa sampel air yang dimasukkan ke dalam botol 330 ml yang telah kita sediakan. Lalu di laboratorium kita gunakan refraktometer dan pH meter untuk mengukur salinitas dan pH yang pada sampel air yang telah kita ambil dari pantai tersebut. Kemudian kita dapat melakukan olah data melalui program seperti Excel. Ya, untuk informasi terakhir, setelah kita melakukan olah data, maka dapat diketahui persentase tutupan lamun yang kita teliti. Berdasarkan pedoman inventarisasi lamun yang dikeluarkan oleh LIPI tahun 2014, kriteria tutupan lamun dibagi menjadi 4 kategori, yaitu jarang, sedang, padat, dan sangat padat. Untuk kriteria jarang, itu berkisar antara 0% hingga 25% tutupan lamun. Untuk sedang, berkisar antara 26 hingga 50% tutupan lamun. Lalu untuk padat, berkisar antara 51 hingga 75% tutupan lamun. Dan yang sangat padat, berkisar antara 76 hingga 100% tutupan lamun. Oke. Sampai di sini
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Bye, dan sampai jumpa di video selanjutnya.